Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikri, NPM 1408101800075, dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 18. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya susun, yaitu dengan judul aplikasi pendeteksi pengguna masker pada USB kamera menggunakan residual network. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang kenapa hal ini dilakukan penelitian. Karena penggunaan masker pada masa COVID-19 ini menjadi sebuah keharusan. Hal ini didukung oleh WHO dan peraturan pemerintah untuk menjaga agar tidak tersebarnya virus COVID. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan gambar peningkatan kasus COVID untuk tanggal Maret 31 Juni sampai tanggal 30 Juni 2021 itu cukup meningkat dengan total kasus yaitu 4.209.403 kasus di seluruh dunia. Nah, salah satu hal yang dilakukan untuk menjaga diri sendiri dan orang lain agar terjaga dari virus ini, menurut anjuran WHO adalah dengan menggunakan masker ketika berada di sekitar orang lain. Terkadang menggunakan masker tidak sesuai dengan peraturan dan terkadang apabila ditegur maka timbul masalah. Dari masalah tersebut, maka penelitian ini penyusun atau saya sendiri akan menerapkan ilmu computer vision untuk mendeteksi apakah seseorang memakai masker atau tidak. Dengan pembangunan program aplikasi yang diharapkan bisa menyadari dan memudahkan pembinaan dan penggunaan masker. Maka dari itu dibuatlah penelitian mengenai aplikasi pendeteksi pengguna masker. Masalah yang saya angkat untuk penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana membangun model visi komputer untuk mendeteksi pengguna masker secara benar. Yang kedua, bagaimana mengukur akurasi model yang telah dibangun. Lalu batasan masalah dari penelitian ini adalah program menggunakan bahasa pemrograman Python dengan platform Google Colab. Yang kedua, data yang digunakan bersumber dari komunitas data science dan machine learning online yang bernama Kaggle dan mengambil datanya sendiri. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah pre-trained model residual network. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menghasilkan aplikasi proses pengecekan pemakaian masker dan tidak hanya bergantung pada upaya manusia secara manual untuk menangani tugas ini. Yang kedua, mengimplementasikan metode residual network, khususnya proses pengecekan pemakaian masker melalui USB kamera secara cerdas. Yang ketiga, membuka peluang pembuatan alat akses untuk pendeteksi masker. Manfaat dilakukan penelitian ini, yang pertama, itu memudahkan pengecekan penggunaan masker karena menggunakan mesin. Yang kedua, menambah pengetahuan dan pembelajaran mengenai metode residual network pada proses pendeteksian penggunaan masker. Yang ketiga, memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi untuk pencegahan virus corona di masa pandemi ini. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, image processing. Image processing adalah ilmu di mana input dan output dari suatu proses adalah gambar. Bidang image processing mengacu pada pemrosesan gambar digital melalui komputer. Selanjutnya itu computer vision. Computer vision ini bertujuan menggunakan komputer untuk meniru visi manusia, termasuk belajar, mampu membuat kesimpulan, dan mengambil tindakan berdasarkan input visual. Selanjutnya itu Deep Convolutional Neural Network. Model Deep CNN terdiri dari satu set lapisan pemrosesan yang dapat mempelajari berbagai fitur data input seperti gambar dengan beberapa tingkat abstraksi, yaitu berupa layer-layer, dan setiap layer mempunyai node-node dengan jumlah yang berbeda. Selanjutnya itu TensorFlow. TensorFlow adalah sistem pembelajaran mesin atau machine learning yang beroperasi pada skala besar dan dalam lingkungan yang heterogen. TensorFlow menggunakan grafik aliran data segan, simpul, dan edge. Nah, untuk penelitian sebelumnya, ini ada yang pertama, a modified deep convolutional neural network for detecting COVID.
COVID-19 and pneumonia from chest X-ray image based on the concatenation of exception and ResNet 50 version 2. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Rahimzadeh dan Abul Fazl Attar yang telah melatih beberapa deep convolutional neural network dengan teknik pelatihan untuk mengklasifikasikan gambar sinar X ke dalam 3 kelas, yaitu normal, pneumonia, dan COVID-19. Nah, arsitektur dari jaringan gabungan untuk penelitian sebelumnya ini adalah sebagai berikut. Dia menggabungkan dua arsitektur bernama exception dan ResNet 50 version 2. Penelitian sebelumnya yang selanjutnya adalah COVID-19 face mask detection using convolutional neural network and image processing. Penelitian ini bertujuan untuk menguji convolutional neural network atau CNN dan open source computer vision atau OpenCV untuk mendeteksi masker wajah COVID-19 di live streaming video dan gambar. Berikut contoh model CNN-nya. Ada first layer, ada inputnya dimasukkan ke first layer, terus diproses lagi di second layer, lalu dilakukan pengklasifikasian untuk hasil akhir di output layer dengan fungsi aktivasinya yaitu sigmoid. Itu selanjutnya metode penelitian. Nah, tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama pengumpulan data. Setelah data terkumpul, data diproses dengan resize, lalu diaugmentasi agar memperbanyak gambar. Lalu gambar hasil augmentasi di split atau dipisah menjadi data train dan data test. Selanjutnya yaitu pembuatan arsitektur model, lalu training data dari data test dan data train yang tersedia, lalu hasilnya itu berupa model dan model di testing dengan stream video. Nah, tahap pertama pengumpulan data. Dataset didapat melalui website resmi Kaggle dan yang dapat diakses pada tautan berikut. Selanjutnya itu data preprocessing. Pada tahap data preprocessing, dataset dilakukan proses penyeragaman ukuran data atau resize dan augmentasi data untuk seluruh data agar memperbanyak data. Tahapan preprocessing ini berguna untuk menghasilkan data yang lebih banyak dan lebih bervariasi sehingga memperkuat hasil dan akurasi model yang dibangun. Yang ketiga adalah pemecahan data. Pada bagian ini, dataset yang tersedia dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Perbandingan pembagian dataset menjadi data training dan data testing adalah 70/30%. Pembangunan model atau pre-train model yang digunakan untuk base model atau model dasar pada proses deteksi. Susunan arsitektur terbentuk dari model sekuensial dan base modelnya adalah ResNet 50 version 2. Gambar dari arsitektur yang dibuat adalah sebagai berikut dengan ada input layer, ada functional, lalu di pooling, lalu di reduksi dimensi dengan fungsi flatten, lalu tambah dense, lalu batch normalization agar tidak terjadi overfit, lalu output layer di tahap klasifikasi. Selanjutnya itu training data. Pada proses ini mesin akan mempelajari pola dari dataset citra gambar dengan CNN sehingga model dapat mengenali tipe wajah sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Tahap selanjutnya itu testing model. Testing model adalah tahap untuk melakukan pengujian kepada sistem dan model yang sudah dibangun untuk mengetahui seberapa baik sistem yang telah dibangun sebelumnya dapat bekerja dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama Jupyter Notebook, Google Collaboratory, Python versi 3.7, web browser Google Chrome, lalu Anaconda versi 3. Lalu kebutuhan perangkat keras, yang pertama personal komputer dengan spesifikasi sebagai berikut. Acer AMD Ryzen 5, RAM 12, SSD 500 GB, 60 bit, OS-nya Windows 10, Wi-Fi adapter, mouse dan keyboard. Untuk selanjutnya itu USB kamera dengan spesifikasi Logitech
dan tipe kameranya C270 HD webcam. Selanjutnya itu skenario percobaan. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi dataset diproses dengan resize, lalu di split jadi data testing dan data training. Data training dipisah lagi menjadi data validation dan data training. Lalu data validation dan data training dimasukkan ke arsitektur deep CNN. Lalu hasilnya di testing dan muncul klasifikasinya. Selanjutnya itu jadwal dan anggaran penelitian. Nah, jadwalnya kurang lebih seperti ini. Pembuatan proposal 2 minggu, pengolahan data 1 minggu, perancangan sistem 1 minggu, implementasi sistem 6 minggu, pengambilan keputusan 2 minggu. Lalu untuk anggaran, pembuatan proposal 0 rupiah, penggandaan proposal dengan setiap unitnya 20.000 menjadi 60.000 karena ada 3, tidak jumlahnya ada 3. Lalu personal komputer 1 buah seharga 7.500.000, lalu USB kamera 1 buah seharga 500.000. Totalnya 8.060.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.